Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira a'malina. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat, ayyuhas shaimun wa ayyatuhas shaimat. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang dengan segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita sampai pada hari ini, di mana kita berada di hari Kamis 29 Ramadan 1447 Hijriah. Itu tandanya kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ramadan akan berpisah dengan kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala membuka bulan Ramadan dengan amalan-amalan mulia. Dari ibadah puasa di siang hari, salat tarawih di malam hari, dihiasi dengan tilawatul Quran, bersedekah, zikir dan doa yang dipanjatkan, dan masih banyak lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menutup Ramadan dengan perintah melaksanakan amalan yang mulia yang menjadi satu dari rukun keislaman kita, yaitu menunaikan zakat. Di mana di penghujung Ramadan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, muda maupun sudah tua, diwajibkan untuk menunaikan zakat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memperhatikan ibadah yang Allah syariatkan kepada kita selama Ramadan, banyak-banyaknya berkaitan dengan ibadah badan. Puasa itu ibadah badan. Salat tarawih ibadah badan. Salat tahajud, qiyamul lail ibadah badan. Sedangkan zakat itu adalah ibadah harta. Yang mana ibadah satu ini seringkali Allah gandengkan dengan sholat. Makanya sering kita berjumpa dengan ayat yang bunyinya aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Digandengkan dua ibadah yang mulia ini, sebab sholat adalah ibadah badan yang paling utama
Sedangkan zakat adalah di antara ibadah harta yang paling mulia. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Zakat menempati rukun Islam yang ketiga, yang mana keislaman kita dibangun di atas itu. Bunyal Islamu ala khamsin, kata Nabi. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama, bersyahadat tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pondasi kedua, wa iqamis salah, tegakkan salat. Pondasi ketiga, wa itaiz zakah, tunaikan zakat. Pondasi keempat, wa siyami wa saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan pondasi yang kelima, wa haji baitillahil haram, menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan bagaimana kedudukan zakat ini di dalam agama kita. Dialah yang menjadi pembeda antara keimanan dan kemunafikan. Karena disebutkan di masa kekhilafahan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maklumi dalam sejarah, sepeninggal Nabi maka tampuk kepemimpinan umat Islam. Khalifah setelah Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada waktu itu ada di antara umat Islam, kalau untuk sholat, mereka masih sholat. Mereka tunaikan itu sholat. Tapi mereka tak mau bayar zakat yang dulu mereka berikan kepada Nabi. Nah, karena mereka beralasan Nabi kan sudah wafat, berarti tak ada lagi zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar mendengar hal tersebut, beliau marah besar dan beliau perangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salat waz zakah fa inna zakah haqqul mal. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, saya akan perangi orang yang memisahkan, membedakan antara salat dengan zakat. Bisa-bisanya dia tidak mau bayar zakat, padahal zakat itu adalah hak kewajiban dari harta yang wajib kau keluarkan. Ketika sudah terpenuhi syaratnya, maka tidak ada pilihan, tidak ada bagi kita untuk melepaskan yang namanya syariat zakat ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan orang yang berzakat itu keuntungannya bukan kembali kepada Allah. Allah hanya perintahkan kita berzakat, yang mana keuntungannya kembali kepada diri kita sendiri. Makanya di antara hikmah Allah syariatkan zakat itu untuk apa? Untuk membersihkan dan mensucikan kita. Sekaligus untuk membersihkan dan mensucikan hartanya kita. Maka dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan
tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakat. Ambil zakat dari harta mereka. Untuk apa? Zakat itu untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Perhatikan bagaimana syariat zakat ini ternyata untuk membersihkan dan mensucikan kita. Dan yang namanya zakat, kata para ulama, kita mengeluarkan zakat khususnya di penghujung Ramadan, zakat fitrah terutama, itu diantara manfaatnya juga sebagai penutup kekurangan yang kalau-kalau banyak terjadi selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin kita bisa puasa sebulan penuh, tapi apakah ada jaminan puasa yang kita jalankan itu betul-betul telah sempurna? Barangkali masih banyak kekurangannya. Ya, kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pembatal puasa selama bulan Ramadan. Tapi yang lainnya, dari perkara-perkara dosa, dosa yang diakibatkan oleh mata, oleh telinga, oleh lisan. Terkadang ada saja orang yang puasa, tapi bicaranya masih dusta. Masih suka menggibah orang, masih suka berkata-kata kotor, padahal puasa. Ada juga orang yang puasa, tapi matanya dia tidak bisa jaga dari melihat perkara-perkara yang diharamkan. Nah, kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam ibadah puasa kita itu tertutupi dengan kita mengeluarkan zakat di akhir Ramadan. Itu diantara manfaat zakat itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya syariat ini diantara perkara pertama-tama yang disampaikan kepada manusia. Tentu setelah mereka beriman, setelah mereka mau sholat, baru disampaikan ada syariat bayar zakat. Oleh karenanya pernah disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal, ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Maka pesan Nabi kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'ad, nanti yang kau akan datangi itu adalah orang-orang yang kebanyakannya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Ketika itu penduduk Yaman kebanyakannya adalah ahlul kitab. Maka pesan Nabi, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ila ayyuhidullah." Maka hendaknya seruan yang pertama kau seru mereka, dakwah yang pertama kau sampaikan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Itu yang pertama. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mau mentaatimu untuk hal tersebut, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Sampaikan lagi sama mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Sampaikan dulu ini. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat lagi kepadamu dalam hal tersebut, fa'alimhum, ajarkan lagi sama mereka, annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Bahwa Allah juga mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat yang diambil dari orang kayanya lalu diserahkan kepada orang miskinnya. Nah, perhatikan bagaimana Nabi SAW
memerintahkan kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal untuk mendakwahkan hal ini kepada orang-orang yang masuk Islam. Ajarkan, sampaikan ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan kewajiban bayar zakat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa membayar zakat hukumnya wajib. Dosa orang yang harusnya dia bayar zakat tapi dia menahan hartanya, dia tidak mau bayar zakat. Bahkan ancaman orang yang tak bayar zakat itu bukan sembarang ancaman. Ancamannya mengerikan. Disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, kata baginda Nabi, "Ma min sahibi dahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha." Tidaklah ada seseorang yang punya harta baik emas atau perak, tapi dia tidak tunaikan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min nar. Melainkan nanti di hari kiamat ya akan dibuatkan untuknya, atau harta emas dan peraknya tersebut akan dijadikan lempengan dari lempengan-lempengan yang kemudian dipanaskan di dalam api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruh. Setelah dipanaskan, maka disetrikakanlah lempengan yang sudah panas tadi ke punggungnya, ke dahinya, dan ke perutnya. Itu siksaannya. Nah, kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Setiap kali lempengan tadi yang dilempengkan dari hartanya tadi, setiap kali dingin, maka dikembalikan lagi menjadi panas. Dan itu terus dia rasakan sebagai suatu azab, yang mana di akhirat nanti di dalam neraka dia disiksa satu hari bagaikan 50.000 tahun menurut perhitungan kita. Waliyatubillah. Ini ancaman yang sangat luar biasa dari orang-orang yang tak mau bayar zakat. Hadis yang tadi kita bacakan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jelaslah orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka hukumnya adalah dosa besar. Dan hadis yang tadi kita sebutkan itu sebenarnya diisyaratkan juga dalam Al-Qur'an. Tepatnya dalam surat At-Taubah ayat 35. Nah, dan di ayat sebelumnya, di ayat 34, Allah menyatakan, "Walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddah." Dan orang-orang yang menyimpan hartanya, emas dan peraknya. Disebut emas perak, ya. Nggak disebut uang. Nggak disebut uang kertas, enggak. Kenapa? Karena orang dulu, Pak, ya, mereka itu hartanya itu dalam bentuk emas dan perak. Apalagi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mata uang mereka itu kalau ndak dinar, dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Tetapi yang diancam di sini bukan hanya emas dan perak, termasuk uang yang kita miliki sekarang. Karena itulah yang harta kita. Walaupun sekarang orang juga punya emas. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman, orang-orang yang menyimpan hartanya seperti emas dan peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak dia keluarkan zakatnya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adabin alim, maka sampaikan kepada mereka akan ada
azab yang pedih untuk mereka. Bagaimana azab pedihnya? Dijelaskan di ayat ke-35-nya. Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di hari tatkala emas dan perak mereka tersebut dipanaskan di dalam neraka jahanam, fatukwa biha tibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian setelah dipanaskan lalu disetrikakan kepada dahi, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang dulu kau simpan-simpan. Fadzuqu, rasakan. Kata Allah, fadzuqu, rasakan ma kuntum taknizun, apa yang dulu kau simpan-simpan itu. Coba para jamaah sekalian, ini disebut dalam Quran di surat At-Taubah mulai ayat 34 sampai 35. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ternyata orang yang tak bayar zakat ini bukan hanya menyebabkan dia disiksa di akhirat nanti, tetapi juga orang yang menahan hartanya dari tidak membayar zakat bisa mendatangkan hukuman di dunia. Apa diantaranya? Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa orang yang menahan zakat itu bisa mendatangkan bencana sosial. Salah satunya ini. Kata baginda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatar minas sama walaulal bahaim lam yumtaru. Kata Allah, tidaklah ada suatu kaum yang mereka menahan harta zakat mereka, tidak mau mereka keluarkan, melainkan akibat dari perbuatan mereka itu muni'ul qatar minas sama, mereka pun akan terhalang dari mendapatkan hujan dari atas langit. Yang terjadi apa? Musim paceklik. Hujan tidak pernah turun. Nah, kemudian kata Nabi, walaulal bahaim lam yumtar. Andaikan bukan karena ada hewan, sama sekali mereka tidak akan diberikan air hujan. Cuman karena masih ada hewan, maka Allah turunkan hujan untuk hewan-hewan itu. Para jamaah sekalian, coba hukuman sosial, bencana sosial bagi orang-orang yang tak mau bayar zakat. Nah, ini hukuman di dunia, Maka para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Islam menindak tegas orang yang tak mau bayar zakat itu. Kalau dalam hukum Islam, orang yang tak mau bayar zakat itu mereka diperangi, Pak. Itu kalau dalam hukum Islam. Karena apa? Mereka sudah melanggar satu kewajiban yang menjadi rukun keislaman mereka. Kapan mereka tidak laksanakan, maka bagaimana bisa Islam mereka bisa tegak? Kan 5 rukun Islam itu, itulah yang memberdirikan agama kita. Itulah yang memberdirikan agama kita. Islam bukan hanya cuman syahadat, bukan cuman sholat, bukan cuman puasa, tapi masih ada syariat zakat dan ada masih syariat haji. Nah, meskipun kalau syahadat kita mampu, sholat, puasa banyak dari kita mampu, berserikat kita di dalamnya. Beda memang untuk syariat zakat dan haji. Kenapa? Karena syariat zakat dan haji bagi yang mampu. Tidak semua Allah wajibkan bayar zakat. Orang miskin yang tak ada hartanya, mereka tak bayar zakat. Justru merekalah yang diberi zakat. Dan semua. Makanya disebutkan dalam hadis tadi, zakat itu tu'khadu min aghniyaihim
diambil dari orang kayanya, faturaddu ila fuqaraihim, lalu diserahkan kepada orang miskin. Itulah syariat zakat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sehingga syariat ini ditujukan kepada mereka yang memiliki harta dan mencapai nisab. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sedikit kita berbicara tentang zakat ini. Zakat yang diwajibkan itu Pak ada dua. Ada zakat mal, zakat harta, ada zakat fitrah di penghujung Ramadan ini. Nah, berkaitan dengan zakat mal, ya, itu para ulama membahas. Dan kita banyak-banyak punya harta itu dalam bentuk emas atau mata uang. Nah, di situ ada zakatnya para jamaah. Cuman ketika orang punya harta, nanti dikeluarkan zakatnya kalau terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama mencapai nisab, dan yang kedua berlalu 1 haul, 1 tahun. Nah, dua ini terpenuhi, baru ada syariat wajib bayar zakat. Salah satunya tidak terpenuhi, tidak ada kewajiban bayar zakat. Nisab itu apa Ustadz? Nisab itu adalah batas minimum, batas minimal. Ketika orang punya harta mencapai batas itu, berarti sudah ada kewajiban syariat bayar zakat. Cuman kapan dikeluarkan? Nanti kalau sudah berlalu setahun. Hartanya berputar selama setahun, haulnya, baru ada syariat zakat. Jadi tidak langsung situ-sini, kamu bayar zakat. Tidak, dilihat dulu hartanya mencapai nisab atau tidak. Kalaupun sudah mencapai nisab, apa sudah berlalu 1 tahun atau belum? Nah, ini para jamaah. Inilah syariat zakat ini, ada ketentuannya. Tidak sama dengan infak dan sodakoh. Kalau infak dan sodakoh tidak ada aturan-aturan yang terlalu ketat di dalamnya. Orang mau infak, mau sodakoh, silahkan sesuka hatinya, sesuka dengan sukarela. Tidak ada ketentuan harus sekian persen. Tidak ada. Dia mau sedekah dengan sekian, silahkan. Baik itu sedikit atau banyak, silahkan. Tidak ada ketentuannya. Beda dengan zakat. Ada batas yang kita keluarkan. Harta yang kita zakati juga ada batasnya. Nah, para jamaah sekalian, kita punya harta kan? Tidak semua harta kita zakati. Rumah pribadi tidak ada zakatnya. Ya, jangan dihitungnya, oh saya punya rumah ini sekian harganya. Dihitung juga, enggak. Kendaraan pribadi tidak ada zakatnya. Perabotan rumah, kita mungkin punya di rumah itu ada kulkas, ada mesin cuci, ya, dan semua perabotan rumah tidak ada zakatnya. Lah terus yang dizakati apa Ustadz? Kalau misalnya kau punya emas, istrimu punya emas, nah itu ada zakatnya. Kau punya uang, baik kau simpan di brankas atau kau simpan di tabungan, ada zakatnya itu. Nah, itu para jamaah sekalian. Jadi harta yang kita miliki itu tidak semua ada zakatnya. Hanya pada harta-harta tertentu saja. Nah, sekarang berbicara tentang nisab. Berapa nisabnya? Para jamaah sekalian, nisab untuk zakat itu kalau emas 20 dinar. Kalau perak 200 dirham. Lah kenapa pakai dinar dan dirham Ustadz? Lah kenapa? Karena itu yang dahulu ada di zaman Nabi, Pak. Dinar emas, dirham itu perak. Nah, sekarang kita ukurannya itu pakai gram. Berapa kalau 20 dinar itu? 20 dinar, 1 dinarnya itu Pak, sama dengan 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. Berarti 20 dinar, 20 kali 4,25 hasilnya 85 gram emas.
Berarti orang nanti baru bayar zakat ya dengan emas kalau dia punya emas sebanyak 85 gram atau lebih. Kalau di bawah itu emasnya baru 10 gram, emasnya baru 20 gram, tak ada bayar zakat. Belum mencapai nisab. Nah, itu para jamaah. Kalau perak 200 dirham. 200 dirham itu berapa gram, Ustaz? 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak. Jadi kalau emas 85, kalau perak 595. Nah, sekarang kita konversikan lagi ke rupiah. Kalau rupiahnya berapa, Ustaz? Nah, tergantung berapa harga segram emas sekarang. Kali 85 gram. Itulah nisab uangnya kita. Jadi kalau misalnya harga emas sekarang, emas lagi naik sekarang, Pak. 2 juta atau 3 juta sekarang ya? Udah 3 juta ya? Nah, udah 3 juta. Berarti kalau 3 juta kali 85 berapa itu? Nah, sekitar 200 ya. 200 sekian juta ya, hampir 300 juta ya. Nah, itu mencapai nisab. Ya. Itu kalau emas, Pak. Sekarang kalau perak, nah beda ini, Pak. Kalau perak itu harganya menyusut dia, tidak sama dengan emas. Orang lebih minat dengan emas daripada perak. Nah, perak itu harganya turun. Ya. Mungkin kalau sekarang sekitar 50.000 atau kurang dari itu. 1 gramnya, Pak. 1 gramnya sekitar 50.000. Kalau 50.000 kali 595 gram, itu sekitar berapa? 25 juta ya. Sekitar 25 juta. Nah itu kalau perak. Nah sekarang kita punya uang ya, ngikut nisab emas atau perak. Di sini perbedaan pendapat para ulama, Pak. Ya, terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau dulu ukuran 595 gram perak itu sama dengan 85 gram emas dulu. Nah, karena terjadi penyusutan harga perak, makanya harganya terlalu jauh sekarang. Ya kan? Nah, kalau dulu orang mau pakai emas atau pakai perak, kembalinya sama aja. Tapi zaman sekarang sudah beda. Nah, disitulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan uang kita, uang kertas, uang rupiah, itu mengikut nisab emas. Berarti 200 sekian juta, Pak. 240 juta atau sekian begitu ya. Nah, itu kalau ikut emas. Jadi nanti uangmu baru keluar zakatnya kalau punya uang 200 sekian juta itu. Baru ada berapa, Pak? 270 juta. Sekitar 270 juta. Baru ada zakatnya. Tapi kalau antum ikut perak, berapa tadi? 25 juta. Ya kan? Nah, ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Dalam perbedaan pendapat ulama ini, kita kalau mengambil yang lebih hati-hati itu sebenarnya lebih bagus. Walaupun kalau dia mau bersikukuh tetap mengambil emas juga tidak ada masalah. Tapi mengambil sikap ahwat wa aslam, lebih hati-hati dan lebih selamat, itu sikap yang terpuji. Lebih hati-hatinya ngambil yang mana? Yang perak. Kan lebih hati-hati, Pak. Nah, jangan sampai pendapat yang benar justru yang ke perak. Ya kan? Dan ingat, kita mengeluarkan zakat itu bukan rugi kita, Pak. Tidak ada ruginya zakat itu. Justru menguntungkan kita dan mengembangkan harta kita. Dan yang Allah minta itu berapa kan? Berapa yang Allah minta? Cuman 2,5% dari 100% harta yang kita miliki.
2,5% itu Pak, sekitar 1/40. Sama dengan 1/40. Artinya begini, kalau kita punya uang 40 juta, kita pakai nisab perak ini ya, misalnya, dan sudah berlalu 1 tahun, berarti keluar zakatnya berapa? 1 juta saja. Dari 40 juta kita miliki, keluar cuma 1 juta. Kalau kita punya uang 100 juta Pak, berapa? 2,5 juta. Ya kan? 1/40-nya, 2,5%. Ya sedikit kalau mau dibandingkan dengan total harta yang kita miliki. Ya kan? Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan itu kata para ulama, lebih memperhatikan haknya orang miskin. Ya. Sehingga orang miskin bisa mendapatkan zakat dari orang-orang ya yang punya harta yang berlebih. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, tadi kalau sudah harta kita mencapai nisab, tidak langsung keluar zakatnya ya. Tapi apa? Tunggu berlalu satu tahun, tidak berkurang dari nisab. Kalau berkurang dari nisab, hitungnya batal sudah. Hitung dari awal ketika mencapai nisab lagi. Dan hitungannya Pak, bukan pakai kalender Masehi, tapi kalender Hijriah. Berarti kita keluar zakat mal itu tidak harus di bulan Ramadan. Zakat mal ya. Beda kalau zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus di bulan Ramadan, di penghujung Ramadan. Tapi kalau zakat mal tidak harus di bulan Ramadan. Tapi kapan hartanya mencapai nisab dan berlalu haul, pas misalnya di bulan Ramadan, ya keluar bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya pas berlalu 1 tahun, itu pas di bulan Muharram, ya keluarnya di bulan Muharram. Tergantung berapa putaran hartanya selama setahun itu. Nah, ini para jamaah. Hanya sebagian orang kan ingin menyegerakan. Kebetulan momen Ramadan ini, dia mau keluarkan zakat hartanya. Ya silahkan, boleh-boleh saja. Asal sudah mencapai nisab. Dia mau segerakan, tidak ada masalah. Walaupun belum wajib ketika itu ya. Karena belum 1 tahun misalnya. Dia mau segerakan, tidak ada masalah. Kata para ulama kita, rahimahumullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ustadz, bagaimana kalau saya punya utang? Mana yang didahulukan? Utang dulu kah, bayar utang dulu? Atau zakat dulu? Jadi ada orang punya harta Pak. Hartanya mencapai nisab. Tapi juga dia punya utang. Mana yang didahulukan? Bayar utang hukumnya apa Pak? Wajib juga bayar utang itu. Nah, zakat juga wajib. Ya. Nah, inilah mana yang kita dahulukan. Para jamaah sekalian, kata para ulama, ya, kalau bisa dibayar dua-duanya, asalnya dua-duanya. Tapi kalau misalnya harta kita tidak cukup kalau mau bayar dua-duanya, utang kita terlalu besar misalnya, ya kan? Nah, maka di sini kita lihat utangnya kita itu sudah jatuh tempo atau belum. Kita punya utang Pak, tapi masih belum jatuh tempo, masih lama lagi dibayar, tidak apa-apa. Misalnya ya, nah, maka dalam kondisi ini boleh kita dahulukan dulu bayar zakat. Tapi kalau utangnya sudah jatuh tempo, ya, maka dia dahulukan apa? Dahulukan bayar utang dulu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kasus sebaliknya, Pak. Dia tidak punya utang, tapi dia punya piutang. Maksudnya apa? Dia mengutangi orang. Ya kan? Dia mengutangi orang. Dan harta yang dia orang yang utang sama dia itu banyak. Nah, apakah piutang itu juga dihitung untuk kita keluarkan zakat? Ya. Apakah piutang, yakni harta yang diutang dari kita, itu juga dihitung sebagai zakat atau tidak? Nah, dalam permasalahan ini, ulama mengatakan dirinci. Pertama, kalau orang tersebut ya adalah orang yang susah bayar utang. Ada orang begitu Pak. Ya, susah dia bayar utang. Ya entah dia susah bayar utang ini karena memang suka menunda-nunda bayar utang, tidak mau bayar utang, ya, atau memang orangnya lagi kesulitan,
Ya kan? Nah, bagi orang yang ya kita ngutangin dia, harta kita ada sama dia. Banyak harta kita sama dia. Tapi orang ini sulit bayar utang. Nah, kata para ulama, hukumnya sama seperti dia tidak punya harta itu. Maka tidak ada zakat di situ. Nah, tapi kalau orang yang berutang ini sama kita, dia punya harta, dia lancar bayarannya. Nah, lancar terus bayarannya. Ya, dia akan bayar, dia punya harta. Nah, dalam hal ini, piutang itu dihitung juga sebagai apa? Zakat. Karena hakikatnya apa? Itu pun harta kita. Orangnya gampang bayar utang, maka kita gabungkan. Sekalipun uangnya belum ada di tangan kita, masih di tangan orang, ya kan? Tapi orang ini gampang, mudah bayar zakat. Mudah bayar utangnya. Dia terus bayar terus, lancar pembayaran utangnya. Nah, maka itu dihitung juga. Ya, piutang itu apa? Dihitung juga. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian permasalahan yang lain. Ya. Terkait dengan zakat ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita mau bayar zakat, Pak, kita punya emas ini. Kita punya emas. Belinya dulu harga emas masih 1 juta. Sekarang emas harganya 3 juta misalnya. Nah, sekarang kita hitung emas itu harga belinya atau harga jualnya. Nah, ini kan permasalahan juga ini. Kita beli dulu harganya 1 juta. Ya, 10 gram kita beli dulu 10 juta aja. Karena emas segramnya 1 juta. Tapi sekarang 10 gram emas sekarang sama dengan 30 juta. Ya kan? Nah, sekarang kita hitung emas ini dengan harga belinya atau harga jualnya. Nah, para jamaah sekalian, emas itu harta yang berpotensi untuk terus berkembang. Buktinya emas kan naik terus. Ya kan? Emas itu naik terus. Nah, memang ciri harta yang dizakati itu harta yang berkembang. Itulah yang dizakati. Nah, berdasarkan hal ini, kita mengeluarkan zakat. Kalau emas, maka dihitung bukan dengan harga beli, tapi dihitung dengan harga jualnya saat itu. Walaupun kita dulu beli harganya 1 juta, mungkin ada yang kurang daripada itu. Ya, dia beli emas mungkin masih tahun 90-an. Oh, itu emas masih ratusan ribu itu, Pak. Ya kan? Nah, tapi dia masih punya sekarang emasnya. Oh, betapa tingginya nilainya kan? Nah, jangan dia hitung dengan harga beli dulu, tapi dia hitung dengan harga jual. Itu yang dia zakati. Nah, bisa jadi begini ya, ada orang punya uang, Pak. Uangnya tidak mencapai nisab. Tapi kalau dia gabung dengan emasnya, ya, dia gabung dengan emasnya, oh mencapai nisab. Nah, maka digabung ini. Emas dengan uang digabung. Mencapai nisab atau tidak? Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau kita mau gabung antara uang dengan emas, maka wajib mengikuti nisab emas, bukan nisab perak. Karena kita sudah apa? Memakai emas. Emas tidak akan diganggu gugat, nisabnya tetap 85 gram. Beda kalau kita gabung uang kita dengan perak, Pak. Maka ngikut nisabnya apa? Nisabnya perak. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi. Bedakan antara harta suami dengan harta istri. Itu beda. Jadi apa yang kau berikan sama istrimu, itu hartanya dia. Ya, misalnya begini ya, kamu punya uang nih. Ya, suami punya uang. Ya kan? Sekian. Istrinya punya emas. Jangan kau gabungkan antara uangmu dengan emas istrimu. Emas itu miliknya dia. Jelas ini? Beda antara harta suami dengan harta istri. Nanti dia keluarkan zakat. Kalau si istri ini punya uang sendiri, maka dia keluarkan zakatnya sendiri. Nah, suami dia punya harta, ya, maka dia keluarkan hartanya sendiri.
Nah, seperti itu. Jangan, oh mentang-mentang ini kita kan sama-sama ini hidup bersama, nah, maka hartamu hartamu, hartaku hartaku. Nah, tidak begitu. Bedakan antara harta suami dengan harta istri. Kita pernah memberikan dia mahar. Mahar itu hartanya dia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan zakat emas perak, termasuk di dalamnya apa? Uang. Nah, termasuk harta yang wajib kita zakati, dan ini pendapat ya dari 4 imam madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Apa itu? Zakatu urudit tijarah, zakat perdagangan. Nah, para jamaah sekalian, kendaraan pribadi ada enggak zakatnya, Pak? Tidak ada zakatnya. Tapi kalau kau jual motor, ada zakatnya. Zakat apa? Zakat perniagaan. Dia punya dealer motor, ya kan? Misalnya, ada zakatnya itu. Zakat perniagaan. Rumah, ada enggak zakatnya? Enggak ada. Tapi kalau kau punya properti rumah, ya, kau jual rumah itu, nah, maka ada apa? Ada zakatnya. Ustadz, saya punya kontrakan rumah. Ada enggak zakatnya? Zakatnya adalah hasil dari uang kontrakan itu. Adapun kontrakan rumahnya tidak ada zakatnya. Nah, itu dibedakan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau berbicara tentang zakat perniagaan, Ustadz, itu bagaimana ketentuannya? Ketentuannya persis seperti zakat mal. Mencapai nisab, ya, dan apa? Berlalu satu tahun. Nah, dengan harga apa, Ustadz? Dengan harga jual, bukan dengan harga beli. Tapi dengan harga jual. Karena beda kan? Harga belinya kita sekian. Harga jualnya, karena kita pedagang, kita naikkan. Nah, dizakati itu dengan harga jual. Ustadz, belum laku. Barang kita belum laku. Lah memang zakat perdagangan itu, barang yang kita jual itu yang kita hitung. Bukan yang sudah laku. Yang sudah laku nanti masuknya zakat mal, harta yang kita miliki. Nah, kalau zakat perdagangan itu memang barang yang masih sisa, ya, yang masih kita mau jual, itu yang kita hitung. Kira-kira mencapai nisab atau belum. Kalau belum mencapai nisab, ya, tidak ada zakatnya, Pak. Dia punya kios-kios kecil aja, ya kan? Kalaupun dihitung semuanya jualannya ini, tidak sampai berapa saja, maka tidak ada zakatnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkas berkaitan tentang zakat mal. Nah, adapun kalau berbicara tentang zakat fitrah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sama-sama wajib. Cuman bedanya zakat fitrah ini diserahkan di penghujung Ramadan. Makanya disebut dalam bahasa hadis zakatul fitri, zakat di waktu berbuka. Makanya ya, zakat fitri itu kapan kita serahkan? Kita serahkan di penghujung Ramadan. Afdolnya itu ketika malam Idul Fitri. Itu afdolnya. Walaupun boleh sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Itu dibolehkan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Berapa yang kita keluarkan? Kata Nabi, so'an min to'am. 1 sok dari makanan. Au so'an min tamrin. 1 sok dari kurma. Au so'an min syair. 1 sok dari gandum. Au so'an min akid. 1 sok dari keju. Au so'an min zabib. 1 sok dari zabib kismis. Nabi tidak sebut beras, Pak. Kenapa tidak disebut Nabi beras? Karena Nabi tidak makan beras ketika itu. Nah, itu sebabnya Nabi tidak sebut. Nah, kalau kita di zaman kita sekarang, karena makanan pokok kita itu, maka kita keluarkan zakat dengan apa? Dengan beras. Nah, ini para jamaah. 1 sok, berapa 1 sok itu? Nah, kalau dikonversikan ke gram, itu yang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menghitung 1 sok itu 2,4 gram, ada yang menghitung 2,5 gram, ada yang dihitung
2,5 gram. Kilogram ya. Kilogram. Nah, ada yang menghitung 2,4 kilogram, ada yang menghitung 2,5 kilogram, ada yang menghitung 2,7 kilogram, paling tingginya 3 kilogram. Itu paling tingginya. Nah, itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kita serahkan kepada siapa? Ya, asalnya diserahkan kepada fakir miskin. Nah, ada 8 golongan mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sedekah atau zakat-zakat itu untuk fakir, miskin, badan amil, para mu'allaf, ya, untuk membebaskan budak, orang yang terlilit utang, jihad di jalan Allah, dan untuk musafir yang terputus jalannya. Itulah 8 mustahik zakat. Yang paling berhaknya adalah golongan pertama dan kedua, yaitu fuqara wal masakin, orang fakir miskin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah zakat. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak perihal zakat ini? Ya. Waalaikumsalam. Kami pegawai itu disarankan untuk dipotong setiap bulan itu ya progresnya terus. Saya mohon pencerahan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, jadi beliau bertanya tentang zakat profesi. Ya, yang mana zakat itu katanya dikeluarkan tiap kali gajian, Pak ya. Nah, tiap kali gajian sudah dipotong. Para jamaah sekalian, para ulama dari seluruh madhab, mau madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya berkata, semuanya berfatwa, semuanya mengatakan zakat itu nanti wajib dengan terpenuhinya 2 syarat tadi, Pak, yang kami sebutkan di awal. Itu hukum wajibnya. Yang pertama mencapai nisab. Kira-kira gaji kita itu mencapai nisab atau belum? Itu pertama dulu. Ya kan? Kemudian berlalu 1 tahun, dan 1 tahun itu bukan 1 bulan. 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Nah, itu baru ada kewajiban, Pak. Adapun kalau tiap gajian kita mau serahkan zakat, maka itu bukan wajib. Itu cuman sunnah saja. Itu cuman apa? Sunnah saja. Dalam artian apa? Tidak ada dosa kalau kita tak berikan, karena sunnah. Ya kan? Boleh enggak saya bersedekah setiap kali gajian? Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Tapi kalau mau mengatakan wajib kau bayar zakat, maka tidak ada kewajiban zakat. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, tidak ada yang berfatwa seperti itu. Ulama Islam tidak ada yang berfatwa seperti itu. Nah, jadi itu cuman sedekah saja, Pak. Nah, kalau berkaitan dengan sedekah, ya sukarela. Ya kan? Sukarela, berapapun. Tidak harus 2,5%. Ya kan? Kita mau 2,5%, silahkan, boleh. Mau 10%, boleh. Mau 1%, boleh juga. Karena kalau sedekah, infak itu bebas, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dipotong tiap bulan seperti itu, ya anggap itu sedekah aja, Pak. Tapi apakah kewajiban? Tidak merupakan kewajiban. Itu sedekah kita saja. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ada lagi, Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, kalau misalnya emas tadi kan 85 gram harus bayar, Pak ya. Kalau misalnya tahun ini saya punya emas 85 gram bayar sudah ya. Terus tahun berikutnya saya 2 kali lipat emas ini, Pak. Apakah bayarnya 2 gram? Yang pertama, yang kedua, Pak. Sekalian. Itu kan tadi ada zakat, mungkin Pak. Jadi terangkan mungkin ada zakat kambing lah Pak jadi. 40 kambing saya satu tahun ini sudah 41, berarti kan ada 1 Pak. Kalau tahun depan masih 41, apakah bayar juga Pak? Nah itu aja Pak.
Iya, barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas dua pertanyaannya. Iya, jadi beliau menanyakan terkait dengan zakat ya. Bagaimana kaitannya dengan zakat ketika kita sudah menunaikan zakat tahun ini, tahun depan apakah bayar zakat lagi? Para jamaah sekalian, ulama mengatakan bahwa zakat itu kita bayarkan per haul. Artinya apa? Per tahun, asalkan memenuhi syarat tadi. Kalau misalnya belum berkurang dari nisab setelah kita keluarkan zakat tahun ini, tahun depan tidak berkurang dari nisab, maka keluarkan lagi, Pak. Tetapi ukurannya yang dikeluarkan tetap sama, 2,5%. Ya, 2,5%. Tahun depan juga 2,5%. Dengan total harta yang dia miliki, Pak. Nah, berbeda kalau misalnya tahun ini kita sudah keluarkan zakatnya. Pas tahun depan ternyata berkurang harta kita, maka tidak ada lagi kewajiban zakat. Nah, jadi ini perlu diluruskan, zakat itu wajib tiap tahun, Pak. Asalkan mencapai nisab dan tidak berkurang dari nisab. Tidak berkurang dari nisab. Kita keluarkan terus. Kita keluarkan terus. Dan insya Allah, seperti kata baginda Nabi, manaqasat sadaqatun min mal. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah tidak akan berkurang. Walaupun secara matematis berkurang memang. Secara matematik. Tapi Allah mengatakan, Rasul mengatakan tidak berkurang itu. Justru akan membawa berkah untuk harta kita. Buktinya, tahun depan udah berkurang nisabnya kan? Berarti berkah hartanya. Nah, itu dengan kita keluarkan zakat. Jadi keluarkan terus, Pak, tiap tahun. Asal mencapai nisab, keluarkan lagi. Tahun depan mencapai nisab, keluarkan lagi. Dengan ukuran yang sama, tidak bertambah. Tetap 2,5%, tetap 1/4. Baik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nah ini tadi kita tidak singgung semua zakat, Pak. Zakat mal itu ada 4. Tadi kami sebut cuma 2, yaitu zakat harta, emas, perak, dan uang, dan zakat urudut tijarah, zakat perniagaan. Nah, 2 lagi yang belum kami sebut karena waktu memang. Yang kedua, yang ketiga itu adalah zakatul an'am, zakat hewan ternak, dan yang ketiga zakat pertanian. Nah, ini 2 zakat lagi. Ini juga wajib, Pak. Nah, berkaitan dengan zakat pertanian, Allah berfirman dalam Quran, wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah zakatnya di hari dia memanen. Nah, ini bedanya kalau zakat pertanian. Kalau zakat pertanian dia tidak pakai haul, Pak, tapi per panen. Kalau dia 3 bulan, tiap 3 bulan panen, ya panen, wajib dia keluarkan zakat. Tiap 3 bulan panen, wajib dia keluarkan zakat. Asal mencapai nisab. Nisabnya beda, Pak. Nah, nisabnya beda. Kalau pertanian itu nisabnya, Pak, 60 sok. 60 sok itu sama dengan 900 kilo. Nah, kalau dia panen 900 kilo atau 1 ton atau bahkan lebih, baru ada zakat. Kalau panennya cuma 500 kilo, tidak ada zakatnya. Itu zakat pertanian. Dan yang dizakatkan cuma makanan pokok. Berarti sayur mayur tidak ada zakatnya. Sawit makanan pokok enggak, Pak? Bukan, berarti tidak ada zakatnya. Buah-buahan kebun tidak ada zakatnya karena bukan makanan pokok. Tapi kalau beras, orang tanam beras, ada zakatnya. Masuk zakat pertanian. Baik, yang tadi terakhir disinggung zakat peternakan. Zakatul an'am. Nah, kalau zakat hewan ternak terbatas hanya 3 hewan, Pak. Ya. Yaitu onta, sapi, dan kambing. Maka tidak ada zakat pada orang yang ternak ayam. Tidak ada zakatnya. Bebek, tidak ada zakatnya. Ya. Ternak kelinci, tidak ada zakatnya. Nah, yang ada cuma ini. Onta, sapi, dan kambing. Nah, tadi ditanyakan kambing. Nah, nisabnya, Pak, kalau onta 5 ekor. Kalau kau punya onta 5 ekor, baru ada zakatnya. Kalau baru 4, 3, 1 apalagi, tidak ada zakatnya. Kita kan tidak punya onta, Ustaz. Berarti orang-orang kita banyak punya 2 ini. Sapi dan kambing. Kalau sapi, zakatnya 30. Nisabnya 30. Kalau kau punya sapi 30 ekor, baru ada zakatnya. Di bawah 30, tidak ada. Kalau kambing, 40, Pak. 40, kalau baru ada apa? Baru ada zakatnya. Keluar 1 ekor kambing. Nah, kapan bertambah lagi? Kalau 120, Pak. Nah, kelipatannya banyak. Kalau kau baru punya kambing 100,
maka hitungannya tetap 40. Nah, bedanya zakat peternakan dengan zakat harta. Kalau zakat harta, Pak, zakat uang, ya, itu total harta kita dikeluarkan 2,5% dari total harta, bukan dari nisab, bukan dari nisab. Ya, beda kalau zakat peternakan. Kalau zakat peternakan itu dikeluarkan dari nisab. Dia punya 100 kambing. Nah, mencapai nisab pertama itu 40, Pak. Nisab keduanya 120. Kan belum mencapai kan? Berarti orang yang punya 100 kambing sama dengan yang punya 40 kambing. Zakatnya cuma seekor kambing. Zakatnya punya mana, Pak? Seekor kambing aja, Pak. Nah, kita keluarkan zakat seekor kambing. Pas kambing kita 40. Berarti kurang 39 kan, Pak? Nah, kalau masih berkembang, tahun depan tambah banyak kambingnya. Jadi 50 ekor. Tetap keluar lagi satu. Satu aja keluarnya, Pak. Bukan dua, satu aja. Nanti kalau sudah 120, baru 2 ekor, Pak. Kalau sudah 120, 2 ekor. 200, 3 ekor. 300, 4 ekor. Seperti itu kelipatan-kelipatannya. Nah, karena kalau di zaman dulu, Pak, ada orang punya kambing itu 1 lembah. Dia tidak pakai hitung puluhan lagi. 1 lembah kambingnya dia. Nah, sehingga kalau dia keluarkan zakat itu, puluhan. Ya, ratusan kambing dia keluarkan. Karena kambingnya itu 1 lembah. Saking banyaknya. Nah, orang-orang dulu kan memang mereka itu suka beternak. Ya. Nah, itu para jamaah sekali. Jadi kalau hartanya tadi kambingnya seperti itu, Pak, maka dikeluarkan kayak tadi. Sudah paham, Pak, ya? Nah, barakallahu fiik. Sudah cukup, Pak? Apa? Pisang. Nah, pisang bukan makanan pokok. Ya kan? Dia bukan makanan pokok kita dia. Maka tidak ada zakatnya. Sawit aja nggak ada kan? Apalagi pisang, jeruk, buah-buahan itu yang sifatnya dia tidak bisa disimpan, itu tidak ada zakatnya. Semangka, dia punya kebun semangka. Semangka tidak lama bisa. Beda beras kan, Pak? Beras kita simpan tahan lama dia. Makanya ada zakatnya. Nah, kalau buah-buahan tidak ada. Buah jeruk, buah pisang, tidak ada zakatnya. Nah, wallahu alam. Ya. Sudah cukup, Pak? Ya, cukup. Kalau begitu kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Dan di penghujung Ramadan ini kami berdoa dan bermohon kepada Allah semoga amal ibadah kita diterima. Semoga puasa kita, salat kita, tilawatul Quran kita, doa kita, semua dari amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.